Di tengah itu saya lihat ada supir. Oh, ada supir? Ada, saya lihat ada supir di situ. Gak lama pintu belakang kebuka. Yang saya lihat ada perawat perempuan, gue aja perawat. Putih bersih keluar dari belakang. Ini udah jam 1 lewat. Ya wajar sih kalau rumah sakit 24 jam. Iya. Tapi pas saya ingat, saya lagi makan itu malam istirahat. Tadi supir sama gue istirahat. Saya taruh, dia rapiin. Wastafel depannya lumrahnya masih kaca. Kaca. Mas udah saya gini, bangun. Duduk lagi aja udah. Yang saya lihat di situ sosok cewek yang persis kayak tadi. Tapi ini yang saya lihat dia agak apa ya, berdarah-darah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi teknisi di salah satu rumah sakit. Kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Bang Tito nih. Halo Bang. Ya, Bang Putro. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah nih, datang lagi nih Bang Tito ke channel Kisah Tengah Malam. Dan ini kali ini mau menceritakan tentang teknisi Bang. Betul. Teknisi di rumah sakit. Ini teknisi apa nih Bang? Bagian divisinya itu elektrikal, Bang. Oh, elektrikal. Iya. Jadi kalau di sini tuh nggak apa general ya. Jadi dia ada divisi masing-masing. Oh iya. Ada mekanikal, Elektrikal, plumbing sendiri. sendiri. Oh iya. Alat kesehatan juga sendiri dia ternyata. Oke. Masing-masing lah ya. Masing-masing. Jadi nggak lu mencakup semua rumah sakit itu. Semuanya gue gitu, sipil juga gitu kan, nggak Ntar mungkin. alat-alat MRI lu yang ngecek lah. Nah, itu Enggak dia, kan? salah kalibrasi tuh. Berarti khusus untuk elektrikal aja lah, kelistrikan lah ya. Nah ini kerja di tahun berapa nih Bang? Ini kejadiannya waktu kemarin tahun 2025 sih, Bang. 2025, Iya, masih baru banget berarti ya? lumayan, iya. Tahun lalu. Tahun lalu, Bang. Nah ini rumah sakit mana nih Bang? Di daerah Bekasi, Bang. Bekasi. Nah ini kan berarti dari 2025 nih Bang. Nah itu berapa bulan nih kerja nih Bang? Alhamdulillah nggak nyampe 3 bulan, Bang. Alhamdulillah nggak nyampe 3 bulan. Ini karena apa nih Bang? Putus kontrak apa emang serem? Emang udah nggak sanggup, Bang. Udah nggak sanggup? Iya, di situ. Karena- Satu sisi ya memang dari sisi apa ya, kondisi peralatan infrastrukturnya juga udah terlalu tua ya. Udah tua. Mau ngajuin juga terlalu berbelit-belit. Satu, keduanya ya itu dari sisi Mistisnya. luar Oke. biasa. Berarti selain mistisnya tadi itu apa bisa dibilang nggak enak lah kerja di sono. Iya, gitu. Nggak enak lah kerja di sono gitu ya. Makanya cuma 3 bulan keluar. Keluar. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Tito, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Ya, jadi waktu itu awalnya sih nggak kepikiran ya buat kerja di rumah sakit itu karena kan pengalamannya basicnya di perhotelan, Bang. Sebelumnya teknisi hotel. Nah ini ke rumah sakit nih, awalnya sih ya rasanya ya ini tantangan baru ya. Dan ternyata bisa dibilang ya kurang ajar juga sih, dalam artian sorry ya, gue ganti teman gue ternyata, Bang. Gantiin temen lu? Iya, di situ. Jadi awalnya tuh teman main ke rumah terus ya kita ngobrol-ngobrol biasa, nongkrong kan di teras rumah, terus ya nanya-nanya lah soal kerjaan. Terus dia bilang, ya dia cerita lah soal kerjaannya gini gitu, terus gue pengen resign nih gitu kan. Udah tuh malam itu selesai ngobrol, besoknya dia WA lagi, WA ke saya, chat bilang bisa ke rumah nggak, gantian saya suruh ke rumah. Bawa lamarannya, suruh bawa lamaran awalnya kayak gitu kan. Ya boleh deh, bawa aja gitu kan, karena emang di rumah ada stoknya. Udah saya bawa ke rumah, habis maghrib kan tadi main ke rumah, kasih ada apa sih,
Jadi gini, di tempat gue tuh, gue nih pengen resign jujur aja, ya sebulan lagi lah dari sekarang. Tapi sistemnya kalau di sini tuh harus bahasa kasarnya ya tukar kepala. Keluar satu ya harus ada gantinya. Ya. Ya lu mau keluar lu harus tanggung jawab, kayak gitu kan, harus bawa orang. Nah karena kata dia secara basic deh mungkin bisa lah di sini. Tapi pasti beda kan suasananya kata dia gitu. Ya kuat-kuat aja dah, lu mau nggak nih? Boleh deh, gue ngerasa kayak tertantang juga nih nyoba. Cobalah. Nah terus akhirnya nitip sama temen nih si Dwi. Besokannya beneran siang tuh langsung dihubungin, langsung telepon. Awalnya dari dia pas makan siang sekitar jam 1-an ditelepon tuh langsung dari pihak kepegawaiannya di situ. Nah katanya bisa tolong datang ke sini nanti sekitar jam 4 sore. Jadi hari itu juga langsung interview segala macem. Nah menurut dia katanya nanti saya kabarin lagi mungkin 1-3 hari kata HRD-nya lah kayak gitu. Dari situ saya pikir nggak mungkin masuk juga, orang beda jauh kan gitu. Nah ternyata ya mungkin karena ada temen juga kan maksa-maksa atau gimana. Besokannya ya dipanggil lagi. Masuk situ langsung ditelepon pagi, saya suruh datang jam 1 siang bawa ya cuman bawa berkas kayak KTP, KK gitu-gitu doang. Terus suruh pakai seragam bukan seragam sih dari rumah, suruh pakai pakaian hitam putih aja sih. Kayak gitu kayak biasa orang ngelamar kan. Jadi katanya saya langsung suruh training hari itu juga. Tapi dimasukinnya siang. Langsung dikasih shift siang jadi masuknya. Ya udah saya coba datang siang itu jam 1 sesuai dengan arahannya beliau kan. Saya datang ke sana ternyata ya benar, sampai sana saya dikasih seragamnya kayak wearpack ya, modelan wearpack gitu bang, jadi langsung plating gitu kan. Terus udah registrasi segala macam, terus dikasih tahu juga untuk sistem kepegawaiannya gimana di sini. Ternyata di situ tuh ada sistemnya magang bang. Kalau di hotel bilangnya sih daily worker ya, jadi harian, kerja harian. Oh ya udah dengan bayaran sekian, ya udah deh nggak apa-apa. Saya tanda tangan dulu untuk 3 bulan pertama. Nah setelah itu bagaimana lagi? Saya tanyakan Bu gimana kelanjutannya nanti setelah 3 bulan. Setelah itu nanti baru ada kontrak lanjutannya 1 tahun. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa lah, coba dulu 3 bulan. Saya pikir gitu. Nah oke lah di saat itu, nah kebetulan ada teman saya nih si Dwi ini. Dia kan masuk pagi kan tadi. Ketemulah saya, dijemput sama dia. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah, basa-basi gitu kan gimana. Udah pakai seragam aja nih. Ya nggak tahu dikasih kan langsung pakai aja. Oh yaudah yuk ikut gue langsung ke lokasi. Iya. Nah pas dari ruang office-nya lah, yang manajemen itu emang posisinya dia di pojok bang. Jadi gambarannya masuk gitu kan, ada IGD lah pasti kan, ada lobby IGD ke dalam. Dia tuh ruangan di office itu di pojok, dia 2 lantai di belakang. Nah, gua kan baru pertama kali ya di situ rumah sakit itu. Rumah sakitnya gede banget bang, luas, gedungnya juga lumayan tinggi juga. Nah terus pas gua masuk sama teman itu si Dwi keliling dulu, keliling ya kan, ngasih tahu nih ruang apa gawat darurat sini, ruang ICU di sini. Gue agak pusing juga saat itu karena gue lihat banyak pasien, banyak yang ya kondisinya macam-macam. Ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Terus gue juga baru itu merasa ngelihat keranda di situ bang. Ya kan belum pernah ya di hotel, mana pernah gue ngeliat gituan. Nah ini di situ ada. Wow, gue merinding juga hawa-hawanya. Cuman kayak memang sih di situ hawanya gimana ya? Dari awal ya layak ke rumah sakit itu ya pasti anyep gitu bang. Apalagi di kita nih engineering ya, jadi areanya tuh kan area yang jarang orang lewat ya. Bener-bener yang di situ yang sepi. Kata saya ini ruangan segini doang isinya panel doang. Iya ini seluruh jalan gang ini. Ya udah deh, dia udah ngomong nggak, lo di grup gue kan. Jadi di situ ada 2 grup bang, grup merah sama grup biru. Merah sama biru ini sistem kerjanya ternyata 12 jam. Hampir kayak security. Jadi 12 jam
Terus kita jam kerjanya 12 jam sama harinya tuh 4 hari kerja 2 hari libur. Oke. Gitu. Nah di situ, lah berarti nih gue pulangnya ikut yang shift berapa? Ya lu masuknya shift pagi aja ini jatuhnya. Nanti pas jam 8 lu balik aplusan sama yang malam. Yang malam ntar sampai jam 8 lagi pagi. Gitu. Terus gue ikut gue aja. Udah ngikutin dia aja. Terus ya ngecek lah. Karena kita di bagian elektrikal pasti kan yang dicek itu lampu-lampu bang, kondisinya mana yang masih bisa fungsi, mana yang enggak. Terus ya segala macam kayak peralatan elektronik di situ kayak misalkan monitor gitu kan, kita kan powernya dari kita. Oh gitu, iya. kan power supply dari kita. Di arah genset kita lihat juga. Waktu pas ke ruang genset juga kelihatannya ini ruang genset apa gua. Dia benar-benar kayak gimana ya? Ya ceritanya gue tarik napas nih. Kayak terbengkalai bang. Terbengkalai. Iya, jadi genset kan kalau ya mungkin beda ya kalau di rumah sakit mungkin jarang dipakai atau gimana, gue juga nggak tahu ya di situ. Tapi kondisinya memang wah parah deh, kayak nggak kerawat gitu kan. Makanya dia bilang ya kalau bisa sih dibersihin lah kata dia gitu kan, seminggu apa 2 minggu sekali. Ya mungkin kalau ada lu bisa ada perubahan di sini kan gitu. Dulu waktu lagi kita di hotel mungkin lo bisa ngasih perubahan dari sisi ini itu, mungkin sini bisa gue coba deh gitu. Gue bikin kayak macam piket-piketan lah, bersih-bersih gitu kan. Akhirnya ya itu dari yang awalnya gue masuk kayak wow ini gua apa gimana, karena emang lampunya cuma satu bang, ruangannya sekitar berapa meter ya, ada kali 10 kali 10 mah. Lumayan gede itu. Lumayan gede bang. Gensetnya juga gede, kapasitasnya gede, cuman ya itu. Pas gue datang lampunya satu. Nah di situ pertama kali gue, pas gue lagi masuk, gue ngeliat sebelah kiri kanan, ini kan cuma ada 2, tapi emang kapasitas gede ya di situ. Yang gue lihat sebelah kiri dulu kan, gue lihat kiri, gue penasaran kata gue, ini ada apa ya? Gue tanya si Dwi, apa sih lu ada? Lu jangan mulai dah. Terus kata saya, enggak serius. Kayak ada yang ngeliatin gitu deh. Sama gue, lu aja duluan di. Terus saya badan gede dia, jadi saya duluan. Ya udahlah, saya coba ke pojok, jalan-jalan. Jadi kan kalau genset ini posisinya karena dia gede, himpitan sama tembok, pasti kan ada posisi kayak lorong gitu ya bang, paling pojoknya. Ya kayak gini lah ibaratnya nempel. Kayak lemari, sini ada sisinya kan kosong. Nah, itu pas saya baru datang berapa langkah, saya tengok gitu, wah itu udah, saya kaget posisinya. Kenapa? Karena saya ngeliat ada sosok pocong di situ berdiri tapi nggak ngadep ke kita, belakangin kita. Iya. Dan si pocong normalnya, pocong kan gini ya, apa ya, pocongannya diiketin di kepala gitu ya. Sedih gue. Ini ya udah kebuka aja gitu. Oh, rambutnya kelihatan berarti? Iya. Besoknya sih laki-laki kayaknya. Dari belakang sih gue. Terus yang gue lihat tuh kepala sininya belakang itu kayak lihat kepalanya kayak lepas banget sebelah sini kanan. Dan, itu gue shock banget itu. Kabur langsung keluar. Kenapa lu lihat kayak gitu? Lu lihat aja sendiri kayak bang, jadi ribut kan berdua-dua ya. Ada apaan? Saya kabur, dia ikut kabur. Udah tar aja ceritanya. Lu kagak bilang-bilang, bilang apaan? Harusnya ancang-ancang dulu gue biar gak takut. Ya tapi emang itu pertama kali di situ ya. Nah, waktu awal-awal masuk. Jadi saya nggak ngelanjutin lah di situ. Nanti aja deh bikin progres bersih-bersih atau gimana ke teman-teman yang lain kan. Karena posisinya si Dwi ini kebetulan dia jadi leader di situ. Oh, leader. Jadi dia ya makanya dia bilang, lo gimana caranya ngerubah ini jadi lebih baik gitu kan. Oh ya udah, ntar gampang deh. Gue pikir-pikir gimana caranya. Nah itu satu. Dari situ kan udah mulai mau maghrib nih bang. Mau maghrib, ya gue masih awam di situ, nggak tahu ruangan apa. Ya gue pas lagi itu muter, dia mah ke kanan, gue ke kiri nih. Karena gue orang penasaran kan. Gue kiri. Ternyata gue kiri ke jalan yang salah bang. Emang kalau kiri salah ya. Bayangkan. Gue nggak tahu, gue masuk aja bang ke kiri. Terus gue ke kiri, depan gue lift kan. Jadi depan gue lift,
pertigaan gini bang, tak, nah si Dwi ini ke kanan, gue ke kiri, yang dasar salah, gue ke kiri masuk di sono, gue nengok udah nggak ada dia, masuk ke dia ini ruangan apa ya? Emang gue lihat dari luar ada panel ya, gue ngerasa di situ harus dicek kata gue, mungkin ada yang salah kali ya, bagaimana? Ya namanya gue masih awal-awal masuk kan masih semangat, gue ngecek, pas gue ngecek, gue pastiin banget itu di depan ruangan, di ruangannya itu nggak ada tulisannya apa-apa, cuman kayak pintu kaca gitu bang, tapi burem. Di depan ini ada panel, gue lagi coba apa namanya nyatet kan lah ya, ada yang masalah di mana gitu kan. Gue di belakang gue ada nepok, gue kaget kan, istighfar, astagfirullahaladzim. Posisi udah mungkin sekitar jam 6-an ya sore. Gue nengok ada sosok perempuan, tapi dia nih gimana ya, yang gue lihat tuh wajahnya pucat. Terus gue tanya juga nggak nyaut ya. Pas lagi di depan pintu, ya, gue lagi ngecek panel yang tadi gue bilang kan, gue nyatet, tiba-tiba gue ditepok. Yang gue lihat pas saat itu juga kan refleks ya, namanya orang lagi diem kayak bengong, emang gue juga udah mulai takut di situ. Gue nengok ke belakang, ternyata pas gue balik badan ada ya itu, ada perempuan. Gue lihat bajunya masih biasa ya, baju putih gitu. Terus gue lihat juga kayaknya, gue nggak ngeliat terlalu jelas ke bawah kakinya dia napak apa enggak bang. Cuman yang pasti ruangan itu emang, lorong itu, koridor itu memang redup ya, remang-remang lah biasanya. Yang gue lihat ya itu dia rambutnya panjang, dia nunduk aja, mukanya kelihatan tuh kan, oh pucat amat nih orang apa bukan. Gue udah gitu, udah mati. Gue tanya, gue mau kemana gitu, ada yang bisa dibantu? Dia nggak jawab. Nggak lama dari situ ada lagi nempung dari kiri, tepak kayak gue. Woi ngapain lu? Nah, ternyata si Dwi tadi. Oh iya. Gue dari kiri, nah yang tadi mah di kanan. Saya nengok dong, otomatis kan nengok. Iya bre, ngapain lu bengong situ? Bengong. Nah gue tadi habis gue nengok gini. Nah tadi ada orang. Kagak ada. Di situ kayak, lah orang dari mana udah tadi di situ diem baik bengong. Kayak ngomong sendiri, ngomong siapa? Tadi ada orang, sumpah, yang demi Allah lagi maghrib. Ada orang tadi sini, ada cewek. Nepok gue dia. Gue tanya diem baik, nggak jawab apa-apa lah. Gue tanya nggak. Orangnya gimana? Ya pokoknya cewek yang mungkin umur 20-an lah, 30 kurang. Terus rambut panjang, putih. Ya pokoknya pucet, nunduk aja. Oh, udahlah, ntar aja. Baru juga awal-awal udah banyak amat tadi kan. Perkenalannya udah nanti aja. Udahlah, kata saya. Udah deh, yuk makan aja makan. Karena di situ nggak dapat makan, jadi kita makannya di luar nih bang. Iya. Nah, diajak istirahat lah sama dia, bareng sama dia. Istirahat pas maghrib sekalian sholat juga. Habis sholat gue baru diajak makan di depan. Ya kita ngobrol di situ. Dari yang tadi pertama itu apa sih? Ya gue juga nggak tahu kata temen kan. Gue juga baru ngeliat itu, lu ngeliat tapi ngeliat sama gitu, berdua ngeliat. Kan gue di belakang lu kan. Dia bilang, saya bilang kayak gitu aja. Orang malu duluan lu kan yang di sini lama. Senior ibaratnya. Senior kan dia bilang, lu berapa tahun sih di sini? Baru 3 tahun. Udah, baru 3 tahun lumayan. Kan gitu terus ya udah di situ ngobrol-ngobrol terus apa ya? Ya mungkin ntar lu juga tahu sendiri lah. Cukup ya biar lu sendiri nanti yang ngerti lah, gue nggak bisa cerita banyak kayak gitu. Nah kalau yang tadi cewek itu siapa? Ya memang dia ada di situ. Nah terus lu tadi bilang nggak ada di situ, gimana? Ya dia itu jadi kalau yang mungkin bisa dibilang apa ya, kayak legend ya di situ ya. Kalau si cewek itu ternyata ya apa ya, ibaratnya bukan penunggu ya, dia itu yang ada di depan pintu ruangan itu. Yeah. Ini nih jadi penasaran saya kan belum masuk ke dalam. Ini ruangan apa sih sebenarnya? Nah di situ di dalam apaan sih, nggak ada tulisannya ya kan, nggak ada notis apa-apa nih. Kalau apa keluarga pasien wah gawat ini dia belum bisa rame. Udah ntar belum dirapiin itu, ntar gampang ngomong sama anak sipil atau biar kasih tulisan gitu kan. Oh ya udah. Nah dari situ selesai karena udah selesai makan kan jam 7 lah istirahat. Nah, jam 7 kita kerja sebentar, bikin laporan logbook, selesai dari situ ya udah akhirnya pulang. Itu hari pertama.
di hari Senin. Lanjut di hari kedua, alhamdulillah sih di hari kedua dan ketiga itu masih baik-baik aja bang. Jadi kan di situ tadi saya bilang sistem shiftnya itu 2 shift, 4 hari kerja 2 hari libur. Baru hari kedua, ketiga, keempat akhirnya terus libur nih bang, baru 2 hari. 2 hari, nah dari situ pas hari selanjutnya kan hari pertamanya gue masuk malam bang. Rasain tuh vibe-nya di hari masuk malam tuh bener-bener yang padahal masih jam 8, ya memang belum langsung, kita masih briefing dulu segala macem kan di divisi kita. Jam 9 baru kita mulai keliling sekitaran situ. Nah itu baru berasa deh. Jam 9 udah mulai. Memang nggak tahu ya kenapa ya. Hawanya mungkin banyak yang nggak ada di situ kali ya, atau gimana. Jadi kita ya berasa beda aja pas masuk malam. Kayak bau-bau, ya maaf ya, kayak bau darah itu udah biasa gitu. Amis gitu ya? Amis banget. Di sepanjang perjalanan itu kita keliling tuh, karena emang nih ruang lingkupnya gede bang, luas. Belakang pun ada gedung lagi, jadi cukup lumayan gede nih rumah sakitnya. Jadi di situ ya baru gedung yang awal depan aja udah rasanya udah lain ya. Ke belakang terus ngeliat kita ke atas juga kan, keliling kan ada beberapa poli-poli juga kan di situ di atas. Nah, ada poli bagian saraf lah gitu, penyakit dalam segala macem itu udah pada tutup kalau malam kan. Ya kita yang keliling di situ yang ya dengar suara kayak troli perawat tuh kan suka kadang buat troli bawa buat obat-obatan tuh bang. Itu awalnya suara doang tuh. Yang saya inget tuh pas saya lagi di lantai 3. Saya masih berdua sama si Dwi ini. Saya dengar tuh baru buka lift, kebuka nih liftnya emang rada kasar lagi. Yeah. Saya keluar, baru koridor atau saya lihat kanan kiri gelap banget ya. Ya kalau nyala semua terang mall kata dia gitu kan bercandain. Iya sih, yaudah deh keliling yuk kata dia. Udah deh cek-cekin semua lampu aman gak, kita nyalain matiin gitu kan, aman. Terus ada beberapa yang dalam satu line itu yang mati gitu kita catat. Mungkin ntar kita ganti besok. Iya. Gak mungkin juga saat itu ya. Kita ganti besok, kita catat aja unit lantai berapa, ininya berapa, daya berapa wattnya. Biar kita prepare buat besok. Yang pagi biar diganti, biar kita serah terima. Nah situ kita keliling dari lampu-lampu ya, terus kayak stop kontak, kita lihat ada yang masalah atau enggak. Nah stop kontak kan biasanya adanya di pojok-pojok ya bang, di bawah gitu. Nah itu pas saya lagi ngecek-ngecek nih stop kontak di mana ya? Saya cari-cari kan banyak poli kan berjajar-jajar bang. Ada ruang tunggu nih, kursi-kursi buat pasien nih, tunggu. Di pojok itu sebelah kiri saya lihat, jadi lift keluar lift nih ke kiri itu kursi-kursi dan poli-poli dokter gitu kan. Di pojoknya itu ada nurse station di paling ujung. Di sebelah kanan ini ada tangga darurat. Jadi dia langsung turun bisa gitu. Keluar lift langsung turun, tangga darurat bisa. Di sini ada meja kayak minibar gitu buat security di situ. Nah itu saya masih sama beliau nih, sama teman saya si Dwi ini masih keliling, masih berdua, belum didampingin sama Danru. Nanti kalau dia udah resign baru saya didampingin sama Danru tuh. Nah saat sama dia aja udah, ya itu tadi saya nyari stop kontak. Di ujung-ujungan kita harus cek ya di lantai ini ada berapa, mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Kalau yang enggak bisa kita tandain kayak gitu-gitu kan. Terus lihat masih normal semua, kita coba kan pakai, ya waktu itu saya masih manual ya. Saya cobanya pakai ini aja, pakai casan handphone, nyolok HP, bisa ya udah aman jalan. Iya. Nah itu pas di area nurse station itu saya dengar suara, ya itu tadi troli yang kayak grek gitu, jalan gitu kan. Karena kan trolinya nih dari besi ya, kayaknya kedengeran dong, grek. Suara apaan ya? Saya nengok, lah dia di sono, teman saya kan, lagi duduk dia, lagi main game. Terus saya, tuh ada suara denger nggak? Iya dari tadi, ini asik aja main game. Nah dari tadi lu ngerjain gua lu, gitu kan. Udah cek dulu mana aman nggak? Ada itu yang rusak satu tadi. Di mana? Oh pojok, cari dah. Nyari kan pojok-pojok. Ternyata emang deket troli itu. Pas lagi saya ngecek, saya geser dulu kan. Oh ini nih suaranya nih dari sini. Saya geser,
Di situ kan ada empat troli. Saya geser, oh iya bener tuh ada di pojok. Saya cek, oh iya emang mati nih. Akhirnya saya tandain kan di situ pakai solasi hitam. Udah nih, berarti nggak boleh pakai. Saya bikin logbook aja lah, nanti saya bikin catatan dulu. Nah dari situ pas saya lagi bikin catatan nih, jadi si memang agak aneh nih colokannya. Dia posisinya ini kan ada wastafel bang, jadi troli di ujung, ini ada toilet, ada wastafel di depan bang. Nah si ininya nih colokannya ada di bawahnya, jadi ya nggak di pas pipanya sih, tapi dia sebelah sininya di bawah. Saya lagi tandain kan pakai solasi. Yang lucunya saya lagi nyolasi motong kan, kalau orang-orang biasa mah yang udah biasa di listrik pasti ya udahlah solasi hitam pakai jari aja tak gitu kan. Iya. Tapi kan kalau di situ kan karena saya pernah dulu di basic di hotel kan harus rapih lah gitu kan. Saya bawa tas nih, tas saya sini saya buka crack gitu settingnya. Itu saya bawa gunting, bawa obeng, bawa tang di situ kan, peralatan ini. Saya dia mati doang ya. Tang gue di mana ya, mau gunting? Ada sebelah saya. Kayak disiapin gitu. Oh iya, potong tak. Udah saya rapihin. Lah, tasku di sana. Gue ada di sini. Pindah sendiri tuh alatnya. Tasnya di sana, alatnya di sini. Nah yang geser siapa? Saya nengok gini, merinding saya. Itu temen saya si Dwi lagi main game aja sih di tengah-tengah. Lalu siapa yang mindahin? Udah kan saya pikir ya udahlah. Saya taruh, saya rapiin. Wastafel depannya lumrahnya pasti kaca dong. Kaca. Pas udah saya gini bangun gini, nunduk lagi aja udah. Yang saya lihat di situ sosok cewek yang persis kayak tadi. Tapi ini yang saya lihat dia agak apa ya, berdarah-darah ya. Saya sih bajunya nggak bersih lah. Ya banyak noda darah di situ. Yang saya lihat, kok udah saya nunduk aja lah. Apalagi sih saya udah masukin, langsung cabut nunduk jalan balik sana. Kan kalau logikanya saya muter gini dia ada di belakang saya harusnya ada ya? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi di kaca ada, iya. Sampai saya jalan pun saya lihat dia ngedeket ke kaca. Saya ambil nengok gini kan. Wih bangun Wi, ayo pindah buruan. Saya bilang gitu. Kenapa sih? Udah buruan. Di jalan. Ntar aja di lift gue ceritanya. Kemana nih kita? Ke bawah aja. Saya bilang gitu. Ya udah deh bawah. Langsung di lift, masih main game aja dia. Saya pencet liftnya. Langsung ke lantai D kan, lantai dasar. Langsung turun aja. Sampai bawah nih ngomong tadi gini. Lah gue nggak lihat ya, lu ngeliatin handphone mulu. Gimana lo bisa ngeliat? Oh gitu ya. Kagak bilang lu. Gimana mau teriak juga? Kalau gue lidah ngeliatnya gitu udah kaget. Terus tadi ngikutin, ya nggak ngikutin sih, yang gue lihat dia di kaca apa namanya wastafel tuh dia yang tadinya jauh tuh nggak deket ngeliatnya gue, terus dia wajahnya agak kelihatan di situ gue ya, rusak lah gitu kondisinya, yang gue makin takut juga. Terus banyak noda-noda lah di baju putih gitu, kayak noda darah gitu, nggak kayak yang waktu kemarin gue lihat di bawah. Oh gitu, ada kotor ya? Iya. Oh, kayaknya gue tahu tadi gitu kan. Lu tahu, kenapa gue nggak ngomong? Ya kalau ngomong nggak mau kesono, tadi gitu kan. Aduh, sialan juga lu ya. Yaudah deh, ayo turun. Udah tuh tadi di bawah, kita ngobrol-ngobrol sampai jalan lagi kan. Itu udah kita nanti dulu kan saya. Langsung kita jalan lagi di lantai dasar, keliling lagi, poli-poli, IGD segala macem. Jika di situ ada juga, ya, yang tadi saya bilang, ternyata pas kita lagi jalan, kan koridornya panjang ya, nggak banyak rumah sakit pada zaman dahulu, yang koridor itu ada atapnya, ada tiang. Oh, itu lah, tambahan sih sini kanan kiri baik taman-taman ada ruangan gitu. Nggak ada tulisannya memang, saya bilang kanan kirinya kemana, nggak ada notifikasi lah ibaratnya, nggak ada tanda-tanda. Saya bilang kemarin gua ke kiri itu ruang apa sih sebenarnya? Lu mau tahu? Yuk masuk. Gila ya bilang, masuk aja kan kita mau cek. Ya juga sih, saya bilang. Ya udahlah penasaran. Ikutin dia. Ini untuk kali ini dia yang buka pintu. Cekrek masuk. Tuh masuk, asik aja.
Ini orang udah mati, sengaja nih main handphone aja kan, asik aja ngegame. Pas dia buka pintu saya masuk ngeliat, saya, di sini ternyata ruang penyimpanan bang. Jadi kalau di rumah sakit kan ada chiller ya, lemari beku buat nyimpen jenazah ya di sini. Ternyata di situ. Dan ruangan itu nggak cuma satu, ternyata di situ ada 3 ruangan yang seperti itu, ruang penyimpanan itu. Jadi di satu ruangan itu kemarin yang saya lihat tuh ada 16 lemari bang. Jadi atas bawah kan. Dia sistemnya kan 4x4. Iya, 4x4. Nah, 4x4 ada 16. Dan dari 16 itu pun ada yang nggak fungsi juga. Beberapa ya 1-2 mah ada yang nggak fungsi. Nah, saat itu yang saya lihat ada 2 yang nggak berfungsi di situ, di ruangan itu ya. Terus ternyata kita di elektrikal ya itu ngecek itu. Kan powernya dari kita, iya juga. Iya. Ini nggak fungsi nih, kita harus cari masalahnya. Ya kalau misalkan ternyata dari si chillernya ya kita coba konfirmasi ke pihak manajemen, ya mungkin panggil vendornya atau gimana. Jadi kalau dari power kan ya berarti dari kita dong masalahnya. Nah juga kan, ya udah coba cek deh, cari colokan di mana di belakang gitu. Saya nyempil lewat bawah, lewat samping kagak bisa. Ini lewat mana sih bre? Saya bilang gitu kan. Udah di center aja nih kayak gini nih. Ini kelihatan nih kalau kabelnya arahnya ke atas berarti colokan di atas. Oh gitu ya. Ya udah saya liatin. Oh ini ke sini. Oh ini. Tuh nomor berapa kita udah tandain di sana di panel. Kalau emang nanti ada masalah di chiller nomor 4 gitu kan. Berarti di panel kita coba dicek MCB nomor sekian. Mungkin kita ganti atau gimana. Pokoknya lo harus cari tahu gimana caranya. Ini selama 3 tahun gak ketahuan ya. Gitu aja saya bercandanya. Ya itu makanya udah diganti 2, tinggal 1 doang nih. Ini dari mana? Lo harus tahu. Coba cari, nanti jadi PR tuh buat lo. Oh yaudah saya catat lah sendiri pakai buku kecil. Cuma kan merinding juga ya bang di situ kan. Saya tanya, ini kalau lampunya kayak gini kan ada merah, ada hijau kan gitu ya. Ini ada biru, ada putih. Ini artinya apa? Jadi kan ada kayak titik-titik doang tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kata dia kalau misalkan yang hijau ini berarti ada, dan ini bisa, ini lagi mau diproses, dalam artian mau diproses, mau dikeluarin, mau dibersihkan segala macam, mau dibawa sama keluarga. Tapi ada juga yang kayak merah atau powernya standby tapi nggak bisa dihidupin. Ada yang biru, ada yang putih, di situ beda-beda. Ada yang kondisinya baru masuk, gitu kan. Yang waktu itu gue ingat warna biru titiknya, ternyata baru masuk. Oh baru masuk biru. Baru masuk gitu kan waktu itu ya. Gue juga baru tahu itu bang. Situ titiknya biru. Terus gue, oh ini berarti baru masuk ya. Iya. Pas gue lagi ngecek bang satu-satu, ini teman gue sengke ya, dia duduk malahan di ruang, bukan ruangan sih, jadi ada meja, ada kursi gitu kan. Dia duduk aja situ, ngeliatin gue doang gini sambil megang papan checklistan. Terus yang gue rasain di situ ya, itu lemari kok berisik bang, dalam itu. Lemari chiller itu? Iya. Yang gue inget itu nomor 6 sebelah bawah misalnya. Itu budak. Ada suaranya sih. Pikiran gue mah logikanya ya nggak mungkin ada orang, tapi secara alamiah ya di rumah geludak mungkin kucing ya. Tapi gue mikir juga nggak mungkin ada kucing di sini. Kan kucing siapa masuk kan? Chiller ya. Nah iya kan. Kata gue suaranya kok ini. Gue iseng gue ketok tak gitu ya, 3 kali kan tak berhenti bang, nggak ada suaranya, diem. Mungkin kali bahasanya mungkin jangan berisik gitu kali ya. Mau istirahat gitu. Oh istirahat sih. Ya Allah, itu makanya di situ itu pengalaman pertama yang bikin gua cukup merinding juga kan, karena nggak pernah sih kan sebelumnya. Ini lebih ekstrim lagi malah. Nah dari situ ngecek lagi ya, terus cari lagi yang bermasalah ya, ketemu lagi di chiller nomor 12 kalau nggak salah, sebelah bawah. Tadi yang sebelah atas nomor 4, nih nomor 12 sebelah bawah. Yang gue lihat di situ ya memang off. Dan gue pengen coba gue buka emang bau banget. Karena kondisi kan mati ya. Iya. Satu yang ininya ya. Gue buka, waduh itu baunya bau darah, bau mayat. Nah, pokoknya iya gimana sih? Iya. Itu gue juga baru tahu baunya mayat begitu. Maaf ya.
bawa jenazah kayak gitu. Yang gue bikin shock juga, ya udahlah kata gue. Terus juga lucu juga ini kenapa dia, jadi kalau kita buka nih bang, ternyata sebelahnya tuh kelihatan bang. Oh oke, nggak kesekat gitu ya dalamnya? Kagak, yang di situ tuh yang di rumah sakit itu ternyata nggak kesekat bang. Iya. Jadi otomatis kalau dalam kondisi ya ini kalau secara eksperimen gue secara teknis ya, ini kan satu kotak isi 4, 1, 2, 3, 4. Ya kalau misalkan kelihatan, harusnya sih ini bermasalah ya. Iya. Ikutan satu kotak bahkan. Iya benar. 4-4-nya. Tapi ini ya itu cuma 1 doang. Gitu kan. Ini 1 atau misalnya ada yang 2 atas. Jadi silang-silang gitu kan. Nah itu ternyata ada ceritanya di situ. Nanti dibahas. Oke dari situ oke lah. Udah oke. Terus tadi kan kejadian kayak gitu. Gue mesti coba untuk tenangin diri. Ya untungnya juga bang gak ada kejadian apa-apa saat itu. Karena di situ rumah sakitnya cukup gede. Yang biasanya katanya security sih. Misalnya terjadi amit-amit ya terjadi kecelakaan. Terjadi apa biasanya ke situ. Dengan kondisi apapun. Biasanya diberesinnya di situ. Dan mereka udah jadi hal yang biasa mungkin ya gitu kan. Sampai yang ada yang maaf ya amit-amit ya hancur juga ada anggota tubuhnya ya dirapihin di situ, dijahit lagi segala macem, dibenah-benahin lah Biar utuh ya. biar utuh lagi, terus di kapanin lagi kan dimandiin ya, terus di kapanin. Di situ ada tempat mandiin ya bang, 4 biji, ada 4 tempat pemandian keramik gitu ya bang, ya itu ada 4 yang saya lihat, ada hordeng-hordengnya itu. Nah itu ada satu ketutup kan hordengnya, isengnya saya buka, ternyata ya kering gitu, dalam artian keringnya ya emang ruangan itu kan dingin juga kan, AC juga kering tapi kayak masih ada bekas-bekas noda darah di situ ya. Oke. Entah emang belum dibersihin atau bagaimana, makanya ditutup kali ya. Kayak gitu. Jadi ya udah saya tutup lagi aja deh daripada. Terus dari situ juga nggak ada yang jaga kayaknya deh bang. Ruang itu nggak ada bang. Jadi kalau misalkan ada yang mau nyari atau gimana, keluarga atau dari pihak luar misalkan dari polisian atau gimana, ada penjaga tapi nggak di situ bang. Ruangannya nggak di situ dia. Kumpulnya ada di depan, ada ruangannya dia khusus buat ya kayak kantor gitu. Ada di situ. Jadi kayak kata saya, lah iya ya, saya belum. Nah, ini nggak ada penjaga ya bagaimana? Terus ternyata saya tanya-tanya, ternyata ada. Kita ada Pak Soleh, ternyata yang jagain ya kan. Terus kita ada Pak Ujang. Oh ada, tapi nggak ada. Ada maksudnya. Awalnya iya kita ditaruh di sana. Jadi kalau cerita dari mereka tuh, awalnya kita masing-masing satu ruangan. Emang saya lihat situ kan ada kayak ruangan dokter kayak gitu kan, ada ruang perawat, penjaganya. Awalnya di situ, tapi karena sering berjalan waktu, sering kejadian yang di luar ini dan mereka ngerasa nggak nyaman, bukan takut kata dia sih bilangnya nggak nyaman. Akhirnya dari manajemen dikumpulin lah jadi satu ruangan kecil itu buat kantor mereka. Jadi administrasi di situ semua. Karena kemarin-kemarin ada kejadian luar biasa beberapa kali itu ya jadinya kotor katanya, mejanya tuh jadi banyak. Ya kan dari sana ke sini ada bekas darah, ada apa kan gitu. Iya. Karena saking paniknya kan jadinya dipisahin lah alasannya gitu biar nggak chaos. Terus saya kenapa nggak ada adminnya aja pak? Ntar kos biaya lagi. Oh iya, bayar karyawan gitu. Bener juga ya. Jadi kayak dipisahin lah. Padahal udah mati, horor kali gitu. Gak mungkin lah masa dipisahin tiba-tiba kan. Berarti seakan-akan ditutupin ya? Seakan-akan tutupin, bilangnya oh begini, ternyata kagak. Gitu. Jadi ya itu beberapa hal yang cukup ya buat saya pengalaman lumayan lah. Dari situ kita keliling lagi. Alhamdulillah sih di saat itu kita masih di bawah-bawah aja ya. Masih pengen tahu ruangan ini, ruangan itu. Saya kan pengen explore juga dalam artian nanti kalau suatu saat ada masalah saya pasti tahu. Harus tahu bahkan. Nah itu kita karena elektrikal ya kita nyari jalur-jalur kayak buat ke arah X-ray atau biasa bilang CT scan, ronsen, sebelah mana sih ruangannya dan core dari mana, itulah kita cari tahu mana posisinya. Jadi kalau ada masalah kita tahu. Nah dari situ waktu itu
di ruangan ronsen kalau nggak salah. Kita ketemu sama teknisi anak alat kesehatan. Dia sendiri waktu itu. Saya tanya, ini perawatnya pada kemana? Lagi pada istirahat pak? Oh yaudah. Oh yaudah, saya mau lihat ini dong. Apa mau cek power gitu kan di sini. Mungkin ada masalah. Nah dia baru ngomong, nih pak di ruangan ini saya antar. Oke. Saya lihat, oh ini harus ganti ini nih. Stop kontak. Gitu kan. Ada nggak di kantor? Kayaknya ada. Udah ntar kita ganti. Itu gitu-gitu ngobrol. Pas lagi kita ngobrol, tiba-tiba si mesin X-ray ini tadi yang ronsen lah, bukan yang CT scan ya bang. Ronsennya itu bahasa mereka mah starter bang. Oh nyala. Kaget dong, langsung buru-buru dia jalan. Kok nyala sendiri gitu. Terus saya juga ikut lari kan. Aku jepret posisinya, plak, motor. Nah hasilnya keluar, set. Nah tapi ada hasilnya. Ini siapa yang dipoto? Dia bilang, jadi di tempat tidur tuh seakan-akan ada apa ya? Ada Z lah ya yang bisa dibilang yang harus dipotret gitu kan. Di situ ada bang hasilnya. Tahu hasilnya gue nggak bawa sih, nggak gue foto juga. Bagian sini dada, aduh, hancur bang. Hancur. Tulangnya sebelah. Oh kelihatan itu ya di X-ray. Ronsen. Ini posisinya ini begini bang. Tulang hancur parah, benar-benar parah. Biasanya orang, tapi nggak ada orangnya, saya gitu kan. Iya. Tapi ada gitu. Terus saya tanya situ, saya konfirmasi ke bagian perawat kan. Saya tahu yang terjadi apa. Pas gue ngomong ke perawat, perawatnya bilang, iya pak. Seminggu 2 minggu lalu kan ada kejadian kecelakaan di sini. Ada kendaraan bermotor ya gini-ginilah. Orangnya masih perawatan terus akhirnya meninggal. Sebelum perawatan kan pasti ada pengecekan ini itu dong. Itu tadi hasil ronsennya. Oh sama persis? Sama persis. Kan dibuka medical record ya. Dicek kan ada nomornya. Medical recordnya kan. Iya, dicek dong, samain. Sama persis bang. Jadi double. Kok bisa gitu? Gak tahu juga bingung. Seminggu lalu itu berkejadian. Wah, kata gue, kok bisa ya? Ya cuman kita sih mikirnya yang ya udah, lu gak usah panik. Yang di sini juga kan pada jaga 24 jam ya. Ya udah gak usah panik, baca doa aja sebisa lu. Buat yang muslim, non muslim silakan kuatin doanya, jangan banyak bengong. Daripada bengong ini main game gitu aja. Mungkin juga alat error atau gimana gitu. gitu. Pikirnya udah biasa aja nih, tanya sama dia bagian alat kesehatan. Kalau ada apa-apa panggil dia aja. Sama kan kita shiftnya 12 jam juga. Kalau enggak dia suruh temenin aja sini. Kalau bete ya kan. Nggak apa-apa. Iya pak. Mana baru lagi perawatnya kan. Saat itu wah itu lumayan sih kata saya. Baru beberapa kata saya ini udah parah. Terus ternyata di belakang juga karena saya masih di belakang nih areanya dekat genset tuh. Ada jajaran mobil ambulans. Yang saya lihat itu ada 3 unit ambulans. Ada satu lagi di pojok, tapi nggak tahu yang di pojok kayaknya nggak pernah dipakai tuh. Selama saya 3 bulan di situ aja ngejogrok. Nggak dia apa-apain, nggak disentuh, nggak apa. Berdebu kali ya? Berdebu gitu kan. Nah yang 3 aja nih yang suka dipakai warawiri. Tapi pernah ada satu momen di mana saya lagi masuk malam, itu ada supirnya di situ. 1, 2, 3, nggak ada apa-apa di rumah sakit itu lagi nggak ada kejadian. Di tengah itu saya lihat ada supir. Oh ada supirnya? Ada, saya lihat ada supir di situ. Gak lama pintu belakang kebuka. Yang saya lihat ada perawat perempuan pakai baju perawat putih bersih keluar dari belakang. Ya bukan berarti pikirannya negatif ya. Maksudnya ini udah jam 1 lewat. Ya wajar sih kalau rumah sakit mau 24 jam. Iya. Tapi pas saya ingat saya lagi makan itu malam istirahat. Tadi supir sama gue istirahat. Ngerokok bareng kok. Gue jalan, dia jalan. Dia bilang gue mau ke Alfa dulu. Udah beli rokok bang. Ya udah saya beli. Gue masak doang. Ini rokoknya di sono, ini ambulannya di belakang. Oke. Terbang deh sini. Iya. Ada dia tadi. Bajunya persis. Oke, niru ya mungkin. Niru. Mirip-mirip itu udah hal yang ini udah biasa. Ternyata perawat juga gitu.
Nah tadi lu bukan di belakang. Lah Pak kan saya di sini nih bagian IGD, maksudnya di belakang. Iya juga sih tadi lu di sini ya. Iya. Tapi gue lihat lu tadi di belakang. Wah salah lihat kali Pak. Iya kali. Bodoh ah. Udah saya cabut aja dari situ daripada chaos kan. Ya memang situ nggak berhenti ya, pasien ada aja yang maksudnya dalam kondisinya yang nggak baik-baik saja pasti. Jadi ya baik tua muda ada di situ, lengkap dah pokoknya. Dan gue ya itu yang tadi soal yang gue nggak tahu ya tadi ada kaitannya apa enggak kejadian yang barusan tadi. Yang gue cerita soal yang pocongan tapi yang kebuka itu. Dia itu apa ya, disclaimer ya, maksudnya tanpa identitas bang. Oh nggak ada identitas? Dibawa situ, ketemuinnya di Sungai Bekasi dengan kondisi ya memang utuh, cerita-ceritanya memang utuh, tapi ya nggak ada identitasnya. Akhirnya di apa, kalau di dunia kedokteran kan ada kadaver disumbangkan buat penelitian. Oh organnya itu ya? Jadi ya mungkin masih ada kali atau gimana ya. Karena kan kita yang nampung ya waktu itu. Yang cukup besar di situ ya, dekat juga sama sungainya. Jadi ya dia ya ada di situ, penasaran atau gimana sih gua nggak tahu ya. Kayak gitu. Terus kayak benda-benda bergerak ya tadi itu. Wah, kalau ceritain banyak banget bang sebenarnya. Ruangan bayi juga ada yang pernah kejadian. Satu ruangan bang itu kan ada 30 atau 45 gitu ya bayi. Kurang lebih lumayan banyak bang, ruangan gede. Karena satu kejadian ketika itu yang gue inget, gue malam Jumat masuk malam bang. Itu satu ruangan lagi penuh bang, bayi. Nangis bang rata. Semuanya? Semuanya. Rame dong berarti? Rame bang. Iya. Itu sampai bikin heboh itu. Susternya sampai panik gitu. Awalnya satu, ya kalau ibarat kita, kalau gue ya mikirnya satu, kayak kesurupan masal nih kayak. Tapi kan bayi ya, tapi bayi ya. Mereka kan cuma bisa nangis. Yang gue lihat satu, itu kan kita dapat cerita kan dari mereka, terus kita datang dong situ, takutnya ada, karena kan dari rumah sakit kan ada ventilator gitu kan bang, untuk bayi-bayi yang penanganan khusus ya. Gue takutnya ada power yang salah atau gimana. Oh iya. Kan gitu bikin jadi panasnya naik turun kan gitu. Dia jadi bahasa ini emang kaget kali gitu kan. Ya, pas gue cek normal semuanya, nggak ada masalah. Tapi ya itu awalnya dari satu semuanya nangis bang. Satu ruangan itu ramai bang. Sampai naik manajemen itu besok pagi. 45 bayi tadi? Kurang lebih ya? Kurang lebih 40-an lah. Itu nangis semua bang, sampai orang tuanya tuh ada beberapa yang datang ke situ. Maksudnya kan masih di ruang bersalin ya, sampai datang ke situ untuk bantu nenangin lah, karena susternya kan juga nggak banyak, cuma ada 5-7 orang. Dan 40 nangis semua lah, bingung dong. Iya. Akhirnya bagi-bagi lah orang tuanya, yang orang tuanya kondisi tidak baik ya, baru dipegang suster ataupun dokter jaga saat itu. Jadi ya itu cukup bikin rame sih, bikin heboh ya. Yang menurut gue saat itu memang hawanya di malam itu emang agak beda sih. Malam siang beda gitu? Beda bang, siang sama malam. Siang pun gue ngerasa kalau lagi gak enak bang, hawanya di situ. Karena emang nih rumah sakit cukup lama. Gue gak bilang tua ya, tapi lama di sini. Jadi memang hawanya mau siang mau malam kagak enak aja. Iya. Dari vibes-nya gitu ya? Vibe-nya auranya gak enak. Tapi kalau malam apalagi? Iya. 2 kali lipat mungkin. Nah itu saat itu yang gue rasa memang udah gak enak ya. Tambah lagi ada beberapa kejadian dari pasien yang meninggal dunia saat itu. Beberapa sekaligus. Jadi bikin kita satu sisi panik gitu. Dari ruang ICU, NICU kan ada juga tuh buat bayi. Ya jadi rame lah intinya kayak gitu kan. Terus kayak sempat waktu itu ada pas lagi kejadian rame itu, karena nggak tahu malam itu tadi yang saya bilang hawanya udah nggak enak dan gue masuk, dan di jam 11 atau jam 11 sampai jam 12 durasi 1 jam itu kurang lebih gue
gimana gue takut juga nih di September ya. Itu lebih dari 8 orang meninggal sekaligus Bang, malam itu 1 jam dalam tempo 1 jam. Karena kan gue dengar kabar dari mereka ya pas 1 jam kurang lebih 8 lebih lah. Ini beda-beda ruang apa ruang ICU aja Di gitu? ruang ICU ada, ruang perawatan ada, tapi dalam satu lingkup rumah sakit yang sama. Karena penyakitnya beda-beda kan mereka. Iya. Ada yang paru-paru, ada yang jantung, ada yang tapi bersamaan di jam itu. Ya gue mikir ya mungkin takdir ya. Mungkin takdir dari Tuhan seperti itu. Tapi kan kayak nggak masuk akal Bang, nggak make sense. Iya sih. Di saat setelah kejadian itu nangis semua Bang. Bayi, Bayi? yang ruang bayi itu nangis semua setelah jam 12 itu. Iya. Nah itu kan ya, oh gitu urutannya. Jadi sebelumnya gue pas lagi pada nangis-nangis pada rame, udahlah gue pikir udah orang tua sama perawat gak urusan. Gue keluar, turun dari ruang bayi, kita kan lewat tangga darurat nih. Tapi tangga daruratnya masih di dalam rumah sakit ya, bukan yang perpisahan sendiri, gitu. Terpisah sendiri bukan. Masih di situ kita ngobrol sama ya adalah perawat di situ ya kan. Kita ngobrol bahwa ya tadi begini. Ini sih sampai saat ini baru 7 nih katanya. Baru 7 infonya. Tapi di hati udah rame. Katanya ternyata udah 8 lebih. Dalam waktu bersamaan ada apa gitu ya. Gue juga gak tahu. Tapi ya itu mungkin yang bikin memicunya. Ya setahu gue pengalaman gue dan gue pernah tanya. Kalau orang maaf ya gak ada atau meninggal. Pasti di saat beberapa menit itu dia masih di situ. Korinnya atau gimana ya wajar mungkin dia muter-muter nyari keluarganya atau bagaimana kan. Nah, itu di saat itu ada kemungkinan besar sih dia ngajak juga bisa jadi. Karena ada yang di ruang ICU sebelahan, yang satunya nih udah sadar Bang, udah ngobrol tapi pagi tadi udah makan bubur, udah mau minta makan bubur, itu malam meninggal. Yang ini boro-boro masih tidur aja, udah ketemu keluarganya udah dipisah, malah mau dipindahin ke ruang perawatan. Niatnya itu pagi. Malam meninggal di malam itu yang sama. Gitu. Entah itu ada kaitannya atau gimana, tapi ya masih gua ini sih. Gua mau cerita juga gua rada takut sebenarnya soal itu ya. Karena ada sebenarnya ada kunciannya di situ. Ada kerjaan orang ada. Jadi dalam artian lagi-lagi manajemen mencari sesuatu yang lain Bang. Gitu. Jadi gue nggak bicara ini untuk dikorbankan atau gimana ya, tapi secara penglihatan lain sepertinya begitu. Untuk apa sih kan gitu ya, untuk cuma demi jabatan dia doang. Simple sih. Gak terjaga aja aman jabatannya. Berarti bukan dan saat nanti ada masalah ya nggak jauh-jauh lagi kembali ke uang, nggak ada yang berani ngutak-ngutik. Baru mau ngutak-ngutik sakit gitu Bang. Jadi kalau gue nggak suka sama lo, gue ini nih enggak, tapi kita ada perasaan pengen ini aja karena ini pengalaman dari orang manajemen hampir resign juga. Dia cerita gitu, baru ada rasa pengen tahu sakit dia tiba-tiba nggak ada penyakit itu dan dia ada tiba-tiba mau nanya, Bu maaf ini kan si kepalanya ini ibu ya, saya mau nanya nih, kok ini nggak make sense ya di accounting gitu. Nggak apa-apa ngomong aja gitu kan, maksudnya kayak nggak apa-apa Bu gitu kan, bisa cawek lah bagi-bagi gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah kata dia. Baru niatan paginya, baru mau berangkat tiba-tiba dadanya jantung. Nggak jadi ngomong akhirnya? Nggak jadi ngomong Bang, kelar udah. Sekali, 2 kali, 3 kali gue nggak bisa ngomong kayaknya soal ini, biar aja deh ntar atasan gue ngomong. Gue nyerah dah. Udah tuh kasih ke atasannya, udah hilang gitu aja. Soal laporan, nanti gue bikin laporan, kelar kasih store. Masalah ini itu kayaknya gue nggak berani tuh. Gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang ya itu mungkin tadi ada kaitannya juga. Yang gue rasa kayak gitu, soalnya emang beda sih, nggak mungkin lah ya memang dalam rumah sakit itu pasti ada kejadian meninggal itu wajar. Tapi kalau lebih banyak, lebih dari 5 sekaligus dalam waktu bersamaan gitu ya. 1 jam tuh kayak aneh gitu ya. Aneh sih, nggak masuk akal lah. Dalam pikiran nggak masuk gitu. Jadi kayak
Oh ternyata pas gue kerja di situ gue tanya-tanya lebih jauh, oh ternyata ini, oh ini, pantes ya bilang. Kata dia kan ini udah 3 kali periode, buset dah. Ini 3 mau periode. keempat kali nih, wih keren gitu. 4 kali nih, iya. Besok nih mau disahkan lagi nih, keempat kali, buset. Mantep dah pokoknya. Iya. Tapi gitu banget ya caranya, kayak gitu bang. Ya, lumayan dah pokoknya. Itu baru yang ternyata ada persekongkolan lah ya dari atas juga. Terus ya untuk masalah kejadian di lapangan ya itu kembali kayak tadi yang menyerupai sering. Kadang ada keluarga pasien yang bilang bahwa nih tadi saya ketemu mas ini, ketemu di mana, gue lagi di depan, ketemu di lift katanya, tapi di depan tombol lift itu ada tombolnya, katanya ketemu ada teman saya, sampai bener tadi saya ketemu, saya kasih makan, dipegang. Nah masa sih, kagak bu, ini ada orangnya gitu, saya panggil. Loh tadi kan di atas lantai 5, kagak ini orang sama saya mau makasih, maksudnya udah dibantu. Iya bu makasih, iya sama-sama, tapi tadi mas nggak ke atas, belum di sini dari bawah. Terus tadi sama Pak Tito habis diajak makan dulu ya, istirahat ngerokok dulu, ya udah belum naik bu saya ke atas, jadi di atas lu ngotot ibu. Jadi emang itu sering banget kayak gitu. Terus bau-bau anyir itu di lift aja sering gitu, karena posisi liftnya juga sih di belakang bang. Kenapa sih nggak di tengah kan? Di belakang banget gitu ya? Di belakang bang. Ya kalau tahu aja rumah sakit ini masuk ke dalam lurus mentok pojok. Iya benar-benar pojok bang, masuk lurus mentok kiri kanan lagi baru ketemu liftnya. Itu buat ke atas. Itu ada di situ. Jadi emang hawanya ya udah gak enak. Wajar lah. Mungkin pernah ada juga ojol gitu datang ke situ, pernah cerita katanya dia naik lift nggak nyampe bang. Kok nyampe? Iya, padahal cuma nganter katanya ke lantai 5. Dia udah pencet nih dari lantai 5 ke dasar, berhenti di 2, liftnya naik lagi bang ke atas. Dimainin kayaknya. Iya, turun lagi bang ke bawah lantai 1. Saya nungguin mas itu sampai setengah jam, karena gue teknisi, gue mau jawab nggak, ini kan nggak make sense ya. Oh mungkin ada kesalahan teknis pak, ya berarti dari kami, gue bilang gitu, harus lebih maintenance lagi lah untuk peralatan infrastruktur gedung. Iya mas, bawa bapak lagi kan, saya pernah tuh setengah jam di sini, naik turun. Bapak tapi mencet liftnya kan, maksudnya tombol liftnya arahnya lantai apa? Lantai dasar, dari mana? Lantai 5. Itu nggak nyampe mas, setengah jam saya di dalam. Sampai terus ada kalanya tuh pintunya nggak ketutup, liftnya berhenti diem. Oh kayak error gitu ya? Kayak error. Terus bau katanya situ, bau anyir, bau wangi. Abis anyir terus bau apa? Bau wangi, mati gitu. Nggak. Nah kalau di liftnya ada speaker nih bang. Iya. Speaker kecil kan untuk kita emergency call atau gimana. Kata dia ada suara cewek di situ bersenandung. Nah kok bisa? Yang gitu kan. Ini kan nyambungnya ke sana, ke security. Nah berarti ada yang nyanyi di security gitu. Itu di situ saya jadi PR juga kan, pengen tahu, penasaran. Ayo saya coba cari tahu di security. Ya memang kata security, yang lucunya lift ini kan ada 2. Lift 2 ini teleponnya rusak loh. Nah, terus yang tadi kata dia ada yang nyanyi segala macam, itu kejadian baru 3 hari ya. Setelah itu saya cek, teleponnya mati udah setahun. Yang nyanyi siapa? Udah rusak tapi ada suara. Rusak. Makanya security nggak tahu ada masalah di situ, ya nggak tahu. Dia katanya mencet emergency gitu kan. Itu nggak tahu dia. Akhirnya kata dia, bahkan di CCTV juga kondisi itu bapak kelihatan dia lagi diem aja, berdiri gini di depan tombol, cuman gini doang, mencet lift doang. Lah, security kagak nyamperin ya. Ya gue pikir kan tamu biasa nganter kali, makanan ya udah biarin aja. Oh ternyata dia setengah jam di dalam. Iya lu bawa bapak lu, sian lu udah setengah jam di dalam. Untung ada exhaustnya, kalau enggak mah gerah dia. Panasan, ringetan. Panasan iya. Udah pas gitu stuck lagi diem. Saya kan lihat history di monitornya, saya coba sambungin ke laptop kan. Emang ada kejadian yang saat itu di
tanggal itu, hari itu, jam itu saya lihat memang dia liftnya abnormal ya kondisinya, naik turun terus berhenti stuck di lantai 3,5 jatuhnya, 3 ke 4 di setengah-tengahnya dia berhenti. Rusak itu jatuhnya ya. Jatuhnya rusak. Tapi kalau dibilang rusak, ada pembelaan nih nggak saya dari teman saya nih, si Dwi bilang katanya itu baru diganti, ada beberapa partnya baru diganti. Rusaknya kenapa ya kata saya? Ini nggak masuk akal nih, dia bilang gitu. Terus bau-bau segala macem, ya emang kayak gitu. Dia udah biasa itu. Udah biasa si Dwi berarti nih. Udah biasa dia. Nyum-nyum gitu ya kan. Ini kadang kita jam 2 aja kadang suka udah dari bawah ke atas cek nyangkut. Kebuka di lift di area ngeliat ruangan koridor kosong gimana. Lu belum ngerasain ntar ya. Kan bentar lagi mau cabut. Gue ntar ngerasain sama Diandro. Ini siap-siap aja dah sama Diandro dah. Dua-duaan. Jadi kayak ya udah mulai sendiri. Saya berjalan waktu, saya mulai sendiri. Saya mulai minta tolong ditemenin sama pihak Diandro ya. Gitu. Sama security minta tolong gini. Saya koordinasi, Pak nih saya baru di sini, baru sekitar 2 mingguan, dia minta tolong didampingin, karena saya gantiin teman saya yang resign, si Dwi ini gini, dia resign. Ya udah berarti di sini Mas yang bertanggung jawab nih terhadap regu ya, iya, saya yang bertanggung jawab untuk regu saya ini, untuk elektrikal ya khusus, kalau yang lain beda gitu kan, nggak semuanya saya. Ya udah di situ, jadi kenal, dekat. Ya sebut aja Pak Sabto, ya kita sering patroli bareng. Kayak gitu kalau masuk malam ya banyak informasi juga dari dia saya gali kayak ya itu tadi saya tahu tentang jenazah ya sosok ya yang pocong kebuka itu dari dia juga. Dia cerita ke saya begini kejadiannya ini, ditemuin jam sekian gitu kan, dibawa ke sini, kita bingung sampai udah 3 bulan mau diapain, akhirnya kita hibahkan ke universitas kedokteran yang membutuhkan itu, gitu kan. Ya udah kita kasih hibahnya gitu. Terus habis itu ya yang kayak tadi sok cewek tadi itu siapa yang depan, memang dia kalau kata orang-orang mah orang dalam ya, memang dia menjaga sih itu juga. Menjaga bukan menjaga ya, nungguin depan pintu. Tuh, jadi banyak kayak ada yang iseng, pernah ada kejadian orang iseng sama-sama karyawan, mungkin niatnya aja jelek ya mau jatuhin karyawan itu dia yang apa ya, mencegah. Dia baru melihat nggak jadi kelihatan di CCTV, baru mau niat mau ngapain gitu kan biar dia jatuh lah namanya. Akhirnya kan ada sosok itu nggak jadi gitu, nggak kejadian juga. Alhamdulillah dia yang akhirnya resign sendiri gitu bang. Dia itu baru dari saya dan belum lagi dari office boy ya, cleaning service itu bagi mereka ya kalau misalnya kejadian yang maaf ya sampai yang berlumur berdarah iya, dia yang ikut bersihin bang. mau nggak mau kadang pula gue kayak lagi rame juga mau nggak mau gue pernah bang kayak gitu. Emang apa sih gue lagi lewat bang? Biasa gue gak lewat situ. Kenapa gue harus lewat dalam? Gitu kan. Karena saat itu gue lihat sepi bang. Gue pikir sepi. Gak ada, maksudnya bukan sepi gak ada orang. Tapi kayak gak ada yang terlalu mengkhawatirkan lah. Ternyata gue numpang ke toilet. Udah pas dari toilet keluar, wah ada kejadian. Itu darah di mana-mana bang. Satu IGD itu di mana, wah ngalir. Aduh kata saya, mau nggak mau gue bersihin ikutan. Ya dan itu biasanya kalau di kita teknisnya kita pisahin. Kalau misalkan limbah yang kayak tisu atau lap yang ada bekas nodanya kita pisah. Biasanya soalnya sih gitu kalau dari cleaning service ya OB. Jadi kita pisahin gitu. Jadi kayak ya kalau yang masih normal kayak maaf yang muntahan ya kita buang biasa. Kalau yang kayak gitu kita pisah. Itu nah itu ada kejadian kayak gitu, ya udah mau nggak mau gue ikut bersihin dah. Mau ya. Iya. Karena itu ada 2 orang bang, tambah rame tambah banyak, dan yang satunya akhirnya ya meninggal di situ. Yang satunya masuk ICU, tapi itu sembuh sih kayaknya.
yang satunya, yang ini langsung nggak ada di situ Bang. Karena kondisi udah parah banget yang gue lihat gitu ya. Mungkin jadi rujukan rumah sakit Jasara Harja mungkin ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke situ. Ke situ semua ya. Iya, rame banget Bang. Udah kayak pasar, kalau rame lagi sepi Bang. Nggak ada, ya paling cuma kayak orang, wah ini sakit asam lambung kayak gitu doang Bang. Biasa. Kalau udah lagi rame, waduh itu kacau dah pokoknya. Chaos lah kalau biasa mereka di sana. Dan nggak karu-karuan. Itulah yang kayak itu tadi balik lagi flashback ke belakang yang tadi kayak ambulans gitu, ada kejadian gitu ya. Memang udah sering, kadang sirenanya nyala sendiri, lampunya nyala sendiri, itu udah biasa. Udah karena udah kebiasa ya, nggak takut berarti? Nggak takut mereka. Gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya dikumpulin, supirnya, perawatnya dikumpulin, ada ruangannya. Ya lah bisa aja gitu. Aduh. Ya gitulah Bang. Ada sisi lucunya, ada sisi yang seremnya juga ada. Juga, iya. Jadi kayak yang ya 50-50 deh. Gitu. Cuman ya tetap dengan pendiriannya, karena memang saya ngerasa nggak nyaman, ya saya mutusin keluar ya saya. Walaupun susah ya ngajuin waktu itu. Jadi dan nyari orang lain? Harusnya gitu, tapi saya nggak mau. Oh kabur berarti itu? Jadi kabur aja deh. Terus saya pikir nggak ada yang saya jaminkan, kan ada yang beberapa perusahaan yang minta maaf ya, ada ijazah atau ya, ini nggak ada. Nggak ada tuh. Kalau lagian kontraknya kan memang 3 bulan kan? 3 bulan memang. Dan udah habis kan? Sebenarnya saya nggak 3 bulan. Saya baru 2 bulan 2 minggu. 2 bulan setengah berarti itu? 2 bulan setengah. Itu jatuhnya ngelanggar kontrak nih? Ngelanggar kontrak juga kan. Cuman ya bener ya, nggak ada yang dijaminin, kayak ngasih apa gitu nggak ada kan? Nggak ada. Gue juga, ya gue masuk dari temen gue juga. Sih, jadi ya gue pikir nggak bisa, kan emang pas di akhir-akhir tuh gue sering banget di rumah. Pertama gue mimpi buruk mulu ya. Ya mungkin kebawa dengan apa yang gue lihat. Ya pikiran gitu. Kepikiran Bang. Gue lihat di sana ataupun kejadian yang langsung gue lihat, itu gue kepikiran. Ada yang ya banyak lah kejadian kayak yang tadi umpama kayak kecelakaan atau gimana ataupun sakit. Ya. Terus ya baru gue ketemu tadi gitu kan. Gak meninggal. Iya, besokannya gue nanya, kok ini kosong bilang ruang ini, nomor ini bednya kok nggak ada. Ya tadi pagi meninggal gini. Waduh, tadi malam mimpi gue datangin dia. Waduh. Berarti kayak stres ke bawah rumah ya, karena melihat-lihat, ya nggak biasa ngeliat gitu kan. Kan dulu di hotel. Iya, itu aja udah ekstrim Bang. Iya, hotel aja udah ekstrim. Udah bisa dibilang kalau di hotel kita kan nggak pernah ngeliat darah, pas segala macam kan. Kalau ini kan beneran orang beneran, bukan setan loh. Iya, bukan beneran orang gitu kan, kayak ya Allah. Jadi gimana gitu ya? Yang kalau belum biasa ya pasti ke bawah rumah dong. Udah orangnya begitunya banyak, yang maksudnya yang kecelakaan sampai parahnya ada aja yang abang lihat kan. Tambah lagi setannya. Iya, ngikut-ngikut juga. Kadang kayak istri kan orangnya rada sensitif. Jadi kalau mungkin abang ngerti lah. Jadi kayak pulang tuh akhir-akhir ini tuh pas mau gua resign tuh kayak, kamu sendiri mandi. Jadi kayak ngelihat gitu ya, diikutin. Terus mandi baru tuh, udah mandi, udah tutup pintunya. Itu tadi perempuan di belakangnya ngikutin aja. Ya Allah. Besokannya adalah laki katanya. Ada bapak tuh. Berarti ada aja. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Ini berarti kalau dikumpulin tuh teras rumah gua penuh Bang. Tunggu disuruh pulang sama Billy. Disuruh pulang. Berarti Billy ini ngelihat Bang. Penampakan akan sensitif ya. Iya. Yang pertama. Bentukannya kayak apa juga kelihatan Bang sama dia. Buat informasi ya, yang pertama kali datang di Bang Tito sama istri, kan taruh sebelah tuh. Ngeliat anak takut. Ngeliat anak maunya hancur langsung kabur ke bawah. Gue taruh kamar sebelah sini padahal ada AC-nya biar adem gitu ya kan, sama anak ya waktu itu Bang. Nggak enak sama AC, malah milih ke bawah, nggak berani. Katanya ada kuntilanak muka hancur ya. Bikin ngeri aja, langsung bubar ke bawah semua. Emang peka sih. Aduh kacau sih. Nah Bang, yang gue penasaran nih Bang ya, kan tadi ada selentingan-selentingannya kalau bisa dibilang CEO-nya ya, melakukan apa ya bisa dibilang ya, pesugihan ya, numbalin orang ya. Ini buat dia sendiri, bukan buat rumah sakit. Buat dia sendiri lah jatuhnya. Oke, egois banget ya. Pribadi. Maksudnya kan kalau misalnya nih rumah sakit numbalin biar rumah sakit rame. Ini buat itu jabatan dia biar anteng. Biar anteng. Biar tenang di situ maksudnya. Berarti bentar lagi dia 4 periode nih. 4 Bang.
Duh, kalah Jokowi. Jokowi jadi 2 periode. Ini 4 periode ini. Gila. Kayaknya udah Awet bang, banget. udah kayaknya. Udah kayaknya 4 ya. Soalnya kan tadi kan 2025 udah ketiga. Bentar lagi 4. Iya, berarti udah lebih lanjut lagi bang. Gila. Perlu sertijab udah. Iya. Kemungkinan ya bang, ini asumsi gua sendiri bang. Mungkin sosok-sosok yang kayak cewek di depan pintu nungguin, pocong yang kebuka palanya. Tebal dia mungkin. Mungkin energinya kali ditarik sama dia bang. Iya. Bisa aja bang. Bisa juga. Ya, ini asumsi doang ya, bukan nuduh ya. Asumsi doang, asumsi kan apa kira-kira perkiraan doang. Jadi bukan nuduh gitu. Pasti ini tumbal enggak. Karena yang intens banget itu kan yang cewek yang di mana tuh depan pintu ruang chiller ya. Chiller jenazah itu ya. Iya. Itu yang banyak yang orang lihat. Banyak. Dan itu Perawat. ternyata asal-usulnya dari mana bang itu bang? Kalau asal usulnya dari mana, cerita dari security sih waktu itu ada yang ya meninggal di situ. Meninggal situ. Tapi ya berhasil ditemukan keluarganya. Dalam artian sempat meninggal nggak ada identitasnya. Tiba-tiba berapa minggu ada yang datang ke situ. Oh, Keluarganya. udah agak lama ya. Karena kan kalau security biasanya ngelihat mayat nih, ngelihat mayat nih, wajahnya seperti ini. Tiba-tiba ngelihat sosok seperti ini, oh berarti ini arwahnya ini mungkin ya disambung-sambungin kan. Iya. Biasa kan begitu. Jadi kemungkinan dia tahu kali ya, oh ini si koordinasi A mungkin ya yang pernah meninggal di sini. Ternyata nggak kemana-mana, maunya di depan pintunya. Iya. Mungkin di situ aja. Aduh kacau. Mungkin beda wilayah kan. Bisa bener-bener. Kalau gue kan gitu. Nah itu yang chiller 1 mati kenapa tuh bang? Sampai lu keluar tuh masih mati? Masih. Gue nggak bisa nemuin tuh bang jalurnya harus gimana. Otak gue nggak nyampe bang. Maksudnya? Secara logika udah nggak nyampe. Iya. Maksudnya itu ada unsur mistisnya nggak sih? Maksudnya mati ada unsur mistisnya apa yang mati emang secara teknis? Secara teknis setelah dilakukan pengecekan gue pastiin sih enggak bang. Enggak. Karena Jalurnya semua jalurnya udah aman. Aman. Kita ganti beberapa part bagiannya yang kemungkinan ya bakal error. Tetap nggak mau bang. Nggak ngangkat. itu cuma satu gue itu. udah nyerah. Gue bilang tadi Nyerah. udah lemas jawabnya. Gue nggak tahu bang. Di luar logika itu. Di luar logika itu Udah ya. bingung gue. Ya kalau misalnya masalah teknis kan pasti ketahuan lah rusaknya di mana. Ya tinggal panggil tukang AC kalau susah. Iya kan kayak gitu. Ini namanya pendingin itu kan nggak jauh dari freon segala macem kan ya. udah bang. Udah Yang setahu gue ya ini ya orang awam ya. Gue kuras bahkan itu. Iya kan. Sama bang. Ibaratnya penyakitnya nggak jauh-jauh sama AC lah. Tapi bener-bener nggak bisa itu satu. Berarti ada sesuatu yang aneh ya di satu chiller itu kenapa mati sampai lu keluar. Betul. Kacau sih itu rumah sakit. Kalau kata penjaganya Pak Soleh ini sih, waktu gue sempet nanya ya, karena kan gue juga, ya itu gue mikir gue harus cari tahu, ya harus gimana caranya harus bisa ya. Malu-malu engineering nih kan gitu kan ya. Engineering chiller begini nggak bisa. Ya elah, harus bisa. Gue harus cari informasi sedalam mungkin. Security udah sama dia yang belum nih. Gue tanya ya memang, ya dulu pernah ada kejadian waktu itu ya kasusnya sama kayak tadi. Jadi ada kasus pembunuhan. Oke. Pembunuhan di mana jenazahnya dimutilasi 8 potong. Terakhir itu kepalanya belum ketemu. Oke. Ditaruhnya di situ. Bang. Tapi udah dijahit pas taruh situ. Iya. Pas awal-awal kan belum juga. Oh, berarti langsung digeletakin aja ya. Mungkin disusun kayak puzzle mungkin ya. Kayak puzzle. Taruh kurang kepala nih, kalau udah kepala baru dijahit. Iya, setelah 4 bulan baru ketemu kepalanya. Karena keluarganya nggak terima ya, dalam artian ya kenapa harus seperti ini? Kan udah dites antemortem segala macem tuh katanya. Iya. Itu identik dengan keluarganya, tapi kan kepalanya belum ketemu sampai akhirnya 2 bulan kemudian, jadi total 4 bulan sih. Baru ketemu. Berarti setelah itu baru ada gangguan itu mati. Awalnya mati hidup. Mati hidup, lama-lama mati total. Lama-lama mati total. Udah nggak bisa lagi. Nah, waktu itu pernah kejadiannya security pas lagi ke situ sama penjaga itu kan lihat identitasnya, karena kan ini semua lemari ya. Paling kita catat di catatan aja. Mereka buka gitu kan. Dia ngeliat saat itu buka ada jenazahnya. Jenazahnya. Ada. Situ buka ada. Bukan yang ini gitu. Cari. Mereka diem dua-duaan. Kan itu kosong. Kan rusak. Buka lagi, nggak ada. Gila.
Saat itu mereka langsung pergi dari situ, nggak langsung kabur lah, mungkin mereka gengsi atau gimana ya ceritanya. Gue nggak langsung kabur, gue jalan pelan-pelan medik-medik. Pas gue nengok ke belakang, ya sosok bapak itu ada di pojok situ dekat lemari itu, dekat chiller itu, pas banget sampingnya, samping pintu. Berarti jatuhnya kayak belum tenang lah ya arwahnya, khorinnya segala macam, karena belum bisa dibilang matinya nggak wajar nih. Dan juga sebelum pas abis meninggal tuh ada ya ribut-ribut lah, ada keluarganya nggak terima segala macam, belum ikhlas lah. Karena dimutilasi seperti itu, siapa sih keluarganya ikhlas ya? Keluarganya udah apa? Pelakunya udah ketangkap ya. Nah mungkin namanya keluarga ya. Ya mungkin setelah ketangkap arwahnya udah tenang, cuman ya chillernya udah terlanjur rusak. Iya, terlanjur rusak kitanya. Jadi rugi gitu. Ya, dan di sini juga kita nggak sebut itu ya Bang ya, nama rumah sakitnya apa segala macam, dan juga kita bilang juga swasta negeri ya pokoknya daerah Bekasi. Dan juga kita juga nggak punya bukti kalau si CEO tadi ya melakukan pesugihan atau segala macam, ini cuma selentingan doang. Asumsi. Jadi kalau ada CEO yang merasa tertuduh ya jangan pede gitu ya. Jangan pede. Dan juga dari rumah sakitnya ini kayak rumah sakit gue, jangan pede, belum tentu kan. Kadang-kadang kan netizen nebak-nebaknya rumah sakit ini. Pokoknya kan tadi ciri-cirinya udah disebutin tadi, ada lorong, kiri kanannya taman, tiang. Iya, belum tentu juga. Rumah sakit begitu juga banyak ya. Pokoknya tebak-tebak sendiri. Jangan sampai kita disomasi Bang ya. Iya betul. Iya, takut sebenarnya. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Tito nih. Jadi kurang lebih 2,5 bulan tadi Bang, nggak sampai 3 bulan kerja keluar Kak. Dan karena emang ya tadi rumah sakit lama dan juga yang disebutin di awal, apanya Bang yang kurang? Prasarananya agak kurang. Harus diperbarui, tapi kayaknya sulit. Berarti sarana prasarana lama itu ya. Dan juga setannya juga yang kurang ajar nih, banyak banget di sana. Iya, tambah lagi dijailin ya. Iya, ibaratnya orang lagi kerja nyari duit malah dijailin. Aduh, kacau. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Iya. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih Bang. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putra pamit undur diri. Bang Tito juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.